Oke, anak-anak, setelah tadi Pak Guru sempat membuka dengan kita berdoa bersama, menyampaikan tujuan pembelajaran dan bincang-bincang dengan kalian semua. Sekarang kita mulai pembelajaran kita. Kita buka bukunya. Kalian boleh membuka buku, boleh memperhatikan layar kalian. Kita masuk ke pembelajaran yang keempat pada tema 1, pada subtema 1 pada tema 4. Nah, silakan kalian buka pembelajaran keempat pada subtema 1. Nah, kita amati di situ ada teks bacaan dan gambar. Tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Nah, kemarin apa saja yang harus dilakukan agar tubuh sehat? Yang pertama, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, minum air olahraga yang putih, teratur, 4, minum air putih yang cukup. Kemarin minum air putih berapa sehari? Minum air putih 18 sehari atau kira-kira 2 liter. Nah, apa yang sudah kamu ketahui tentang hak mendapatkan makanan? Apa sudah kamu ketahui tentang hak mendapatkan makanan? Bahwa semua orang berhak atau kalian semua berhak mendapatkan makanan. Kalian itu berhak mendapatkan makanan yang bergizi. Nah, kemudian bacalah permasalahan berikut ini. Berilah saran apa yang sebaiknya dilakukan. Diskusilah dengan kelompokmu, lalu sampaikan hasil diskusi kelas. Nah, karena diskusi kelompok tidak memungkinkan, kita akan diskusi kelas saja. Kita masuk ke pernyataan yang pertama. Nanti semua berpendapat ya. Ibu selalu menyediakan makanan sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Nah, apa saran kamu? Di rumah menyediakan makanan yang sehat dan bersih, tapi lebih suka jajan. Apa yang kamu berikan? Siapa yang punya pendapat? Yuk, yang punya pendapat silakan. Oke, Mbak Brilian. Apa Mbak Brilian? Sebaiknya aku harus makan yang bergizi yang sudah disiapkan ibu. Nah, seharusnya aku makan makanan yang bergizi, yang sehat, yang sudah disediakan ibu. Bagus. Siapa lagi yang punya pendapat? Silakan sebutkan nama dulu. Ayo. Silakan sebutkan nama. Nggak perlu Pak Guru tunjuk. Ayo, siapa yang punya pendapat? Oke, kalau nggak ada yang berpendapat, Pak Guru tunjuk ya. Ya. Oke, Mbak Arifah. Sebaiknya makan makanan yang bersih dan sehat yang sudah dimasak dan disediakan ibu. Oke, itu pendapat Mbak Arifah. Semua bisa dengar. Siapa? Respia. Oke, Raspia. Yuk, Raspia. Tidak boleh jajan sembarangan. Sebaiknya jangan jajan sembarangan. Bagus. Siapa lagi? Yuk. Bagus. Sebaiknya jangan jajan sembarangan. Ayo, siapa lagi? Eva punya pendapat apa, Eva? Mana Eva hilang? Mas Anan ini sebetulnya sudah punya pendapat nih Mas Anan. Apa Mas Anan pendapatmu Mas Anan? Jangan makan makanan yang kotor. Jangan makan makanan yang kotor. Di rumah sudah disediakan yang bersih oleh ibu. Bagus.
Siapa lagi? Siapa lagi? Ayo. Lilin. Gimana Mbak Lilin? Makan makanan yang bersih. Makanlah makanan yang bersih. Baik. Siapa lagi ya? Siapa lagi ya? Mas Arkan, coba Mas Arkan. Apa pendapatnya Mas Arkan? Karena sudah makan. Diulang Mas Arkan, diulang. Sebaiknya makanan yang sudah disiapkan. Oke, sebaiknya makan makanan yang sudah disiapkan, tidak perlu jajan. Bagus. Mas Fauzan, coba Mas Fauzan. Pendapatnya apa Mas Fauzan? Jangan makan makanan yang tidak bergizi. Jangan makan makanan yang tidak bergizi. Di rumah sudah disediakan makanan bergizi. Bagus. Saya. Ya, Mas Rafif. Ayo. Makan di rumah. Sebaiknya makan di rumah saja karena lebih sehat. Bagus. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua ya. Pernyataan yang kedua kita lihat. Nih, setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Sebaiknya apa yang harus dilakukan? Enggak usah. Oke, Mbak Brilian. Mbak Brilian dulu. Sebaiknya bangunlah lebih pagi dan bantulah ibumu. Sebaiknya bangunlah lebih pagi supaya sempat sarapan. Baca. Oke. Sebaiknya bangun lebih pagi, kemudian sempatkan sarapan. Oke, yang lain. Siapa yang punya pendapat? Sebaiknya bangun lebih awal dan membantu ibu memasak. Sebaiknya bangun lebih pagi, kemudian bantu ibu memasak. Sarapan tidak? Sarapan. Sarapan. Iya. Sebaiknya bangun lebih pagi, membantu ibu memasak, kemudian dilanjutkan sarapan. Siapa lagi yang punya pendapat? Ayo, Mbak Aulia, coba. Sebaiknya membantu ibu menyiapkan sarapan. Setelah itu sarapan baru ke sekolah. Sebaiknya bangun lebih pagi, membantu ibu menyiapkan sarapan. Setelah itu sarapan, baru ke sekolah. Ada yang punya pendapat lagi? Saya, Pak. Mas Uzan, Mas Uzan. Yuk. Aku mau minta ibu untuk membuat bekal. Aku meminta ibu untuk menyiapkan bekal. Nah, setiap pagi karena Mas Uzan rumahnya jauh, terburu-buru banget ke sekolah, dia nggak sempat sarapan. Nah, saran Mas Uzan, saya meminta ibu menyiapkan bekal agar bisa sarapan di sekolah. Bagus. Nah, pendapatnya beda. Ayo, ada yang punya pendapat lain? Ada yang punya pendapat lain? Mas Iqbal tadi kok malah hilang dari peredaran ya? Mas Iqbal tadi sudah muncul kok hilang sekarang. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang ketiga ya. Ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Aku merasa itu tidak penting. Nah, apa yang harus dilakukan? Guru. Siapa? Rian. Mbak Brilian, yuk. Sebaiknya cuci tangan sebelum makan.
Sebaiknya cuci tangan sebelum makan, jangan buru-buru makan. Karena kebersihan itu penting. Bagus. Apa lagi? Mbak Arifah, Oke, Mbak Arifah. sebaiknya aku mendengar perkataan ibu bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan. Sebaiknya aku mendengarkan nasihat ibu. Seharusnya aku mendengarkan nasihat ibu. Tanganku harus bersih ketika akan menyentuh makanan. Bagus. Ada yang lain? Saya Pak Eva, Oke, Eva, ayo. sebaiknya cuci tangan dulu sebelum makan. Sebaiknya cuci tangan dulu sebelum makan. Oke, bukan hanya sebelum makan ya, tapi saat menyentuh makanan itu harus cuci tangan dulu. Misalnya, kamu sedang punya tamu di rumah, kamu menyiapkan suguhan untuk tamu. Nah, saat kamu menyuguhkan makanan, kamu kan harus menyiapkan makanan di piring, kamu kan pegang makanan. Nah, itu juga tangannya harus bersih. Oke, lanjut siapa lagi? Adakah yang punya pendapat lain? Cuci tanganku biar Mas Anan ya? Coba Mas Anan. Sebelum makanan seharusnya mencuci tangan dulu. Sebelum menyentuh makanan, sebaiknya cuci tangan dulu. Bagus. Pintar Mas Anan. Yuk, ada lagi yang punya pendapat? ya. Resvia, oke. Bukan, Widya. Oh, Mbak Widya. Yo, Mbak Widya. Mencuci tanganku biar bersih. Aku mencuci tanganku biar bersih. Oke, bagus. Ada yang punya pendapat lagi? Sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan ke pernyataan yang keempat. Ayah selalu mengingatkanku agar berdoa sebelum dan sudah makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Bagaimana pendapat kalian? Iya. Oke, Mbak Resvia dulu, Mbak Brilian terus sudah tadi. Oke, Mbak Resvia. Baiknya harus berdoa dulu sebelum makan. Sebaiknya harus berdoa dulu sebelum makan. Widya. Oke, Widya. Apa Mbak Widya? Kok putus-putus? Ayo Mbak Widya diulangi. Putus-putus Mbak Widya. Sebaiknya aku selalu berdoa sebelum dan sesudah makan. Oke, sebaiknya kau selalu berdoa sebelum dan sesudah makan. Itu wajib. Siapa lagi ya? Oke, Mbak Brilian. Sebaiknya kita harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Sebaiknya kita harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Oke. Dari tadi yang belum ada suaranya Mbak Ena. Mana tadi Mbak Ena? Ayo Mbak Ena. Allah selalu mengingatkan agar berdoa. Kita sebaiknya harus menurut dengan perkataan ayah kita. Oh, kita seharusnya menuruti nasihat ayah kita. Bagus. Karena nasihat ayah itu pasti bagus, pasti baik. Oke, terima kasih Mbak Ena. Bagus pendapatnya. Kita lanjutkan ke pernyataan yang kelima. Ayahku selalu berpesan agar aku menghabiskan makananku. Aku masih sering makan bersisa. Nah, apa pendapat kalian? Saya Pak Eva. Oke, Eva. Widya. Oke, Menghabiskannya sampai tidak tersisa.
Kita harus menghabiskan Ya. kita sampai tidak bersisa. Yang makan kalau harus diambil-ambilkan. Widya. Guru. Seharusnya kan Tidak. makanan tidak boleh bersisa. Sebaiknya makan makanan itu tidak boleh bersisa. Oke, Mbak Arifah. Guru, Mbak. Oke, Mbak Arifah. Tapi Pak Guru. Sebentar, Mbak Sebaiknya Arifah. kita makan makanan yang sudah disediakan, jangan terlalu banyak agar tidak mubazir. Begini kalimatnya. Sebaiknya kita mengambil makanan seperlunya supaya tidak bersisa. Tadi Mas Rafif ya. Mana ya Mas Rafif tadi ya? Resvia. Bentar, Mas Rafif dulu. Sebaiknya kamu mengambil makanan secukupnya saja. Bagus. Sebaiknya kamu mengambil makanan secukupnya saja, jangan banyak-banyak. Oke, Resvia. Mengambil makanan kira-kira habis. Mengambil makanan secukupnya saja, sama ya, kira-kira habis. Dari tadi yang belum ada suaranya Mas Malik. Mas Malik. Saat tiap makan harus makan secukupnya. Kita ambil makanan secukupnya saja. Tias, mana Tias? Mbak Tias, kameranya dinyalakan Mbak Tias. Apa berapa tuh Mbak Tias? Halo Mbak Tias. Tuh, udah gimana? Wah, Tias nggak memperhatikan berarti ini. Nggak hilang-hilang, Kak. Sambil mainan mesti nggak memperhatikan. Kameranya dimatikan lagi. Pak Mbak Tias mendapat kamu? Iya. Rapikan bulanan aromanya. Pak Mbak Tias pendapatmu Mbak Tias? Mbak Tias dengar suara saya tidak? Mbak Tias dengar suara Pak Guru tidak? Aduh, mana Mbak Tias? Malah hilang Mbak Tias. Main sepeda, Pak. Ada itu. Ada tadi Mbak Tias. Main sepeda, Pak. Keluar mungkin sinyalnya sinyalnya jelek. Kita lanjutkan ya. Nah, ini bacalah kalimat-kalimat berikut, jodohkan kalimat-kalimat berikut dengan permasalahan di atas. Tulislah nomor kalimat dalam tanda kurung. Nah, ini Pak Guru sudah menyiapkan tugas untuk ini di Classroom. Kita lihat tugas kalian. Tugas satunya. Kita lihat. Oke. Tuliskan saran. Itu tadi ya, yang pertama tadi ya, yang kita diskusi ya. Pelajari kembali buku tema 4, halaman 25-27. Ada 5 permasalahan. Tuliskan saran yang dapat kamu berikan. Tadi sudah ya, itu kita sudah diskusi ya. Kalian tinggal menjawab nanti di kelas.
Kemudian tugas yang keduanya, kita lihat. Nah, oh, tugas keduanya ini belum. Nanti coba kita amati ini dulu. Aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Nah, itu pernyataan itu sesuai dengan kalimat nomor berapa? 1. Oke, sesuai kalimat nomor 1. Ibu selalu dengan makanan yang sehat dan bersih. Lebih suka jajan. Bukan ya. Itu sesuai untuk kalimat nomor 5. Ayahku berpesan agar aku menghabiskan makananku. Makananku masih sering bersisa. Nah, kita tidak boleh menyisakan makanan, harus dihabiskan. Itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah menganugerahkan makan kepada kita. Jadi nomor 1 ini sesuai dengan perkataan nomor 5. Kalian boleh mengamati di bukumu ya. Terus kalian pernyataan yang kedua. Sebelum makan, tangan harus bersih dari debu dan kuman penyakit. Sesuai kalimat pernyataan nomor berapa ya kalimat ini ya? Sesuai dengan pernyataan nomor 3. Oke. Lanjut, kalimat nomor 3. Aku harus hati-hati memilih jajan. Makanan yang dijual di jalan sering dihinggapi lalat. Ini sesuai dengan pernyataan nomor berapa kalimat ini? 1. Oke, sesuai dengan kalimat nomor 1 atau pernyataan nomor 1. Kemudian kalimat yang keempat. Di pagi hari aku harus sarapan agar aku bisa belajar dengan semangat. Ini sesuai pernyataan nomor 2. Oke, sesuai pernyataan nomor 2. Terus kalimat nomor 5. Aku tahu bahwa banyak anak seusiaku yang sulit mendapat makanan. Sesuai pernyataan nomor berapa ya? 4. Ayahku selalu mengingatkan agar berdoa sebelum makan. Aku seringkali tidak melakukannya. Apa yang sebaiknya dilakukan? Oh, ada yang kebalik tadi. Ada yang kebalik. Ini, kalimat ini, aku tahu bahwa banyak anak seusiaku yang sulit mendapatkan makanan. Ini hubungannya dengan makanan yang bersisa tadi. Makanan yang bersisa nomor berapa? 5. Nomor berapa? 5. Oke, nomor 5. Terus ada yang tadi keliru. Aku bersyukur masih memiliki makanan untuk dimakan. Ini berarti sesuai dengan kalimat nomor yang berdoa tadi. Yang mana? 4. Oke, tadi ada yang salah ya. Tuh, sampai ini sudah jelas? Sudah. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut bukunya. Setiap malam Udin dan keluarganya makan malam bersama. Udin berbahagia karena bisa makan malam bersama keluarganya. Usai makan malam, ia berpikir tentang kewajiban dan haknya
berkaitan tentang makanan. Ini Udin dan keluarganya sedang makan. Nah, kemudian Udin belajar apa kewajiban dan hak terhadap makanan. Berikut kewajiban dan hak tentang makanan. Bantulah Udin memilih mana yang kewajiban dan hak. Salinlah kembali pada tempat yang disediakan. Nah, jadi ini ada 10 kalimat. Nah, dari 10 kalimat ini kalian diminta menentukan kalimat mana saja yang merupakan kewajiban dan kalimat mana saja yang merupakan hak. Nah, yang perlu diingat untuk membedakan apakah itu kewajiban atau hak adalah kewajiban. Apa kewajiban itu? Yang harus kita lakukan. Oke, sesuatu yang harus kita lakukan, harus kita lakukan. Nah, kalau hak? Satu yang Apa kalau hak? Kalau kewajiban harus dilakukan. Kalau hak? yang kita terima. Yang kita terima. Satu yang kita terima. Nah, suatu yang kita terima, suatu yang seharusnya kita terima, itu namanya hak. Jadi kewajiban itu yang harus kita lakukan, hak yang harus kita terima. Nah, kalian bisa membedakan sekarang. Bersyukur atas semua makan yang ada. Ini harus kita lakukan atau harus kita terima? Kewajiban. Bersyukur itu harus kita lakukan atau harus kita terima? Lakukan. Harus kita lakukan. Berarti itu kewajiban. Oke. Mendapat makanan sehat dan bersih. Itu hak atau kewajiban? Harus kita terima atau harus kita lakukan? Hak. Oke. Makan makanan yang sudah disediakan, ini kewajiban atau hak? Kewajiban. Kewajiban. Kalau sudah disediakan makanan harus dimakan, jangan jajan. Itu namanya kewajiban. Memilih makanan yang sehat, ini hak atau kewajiban? Hak. Memilih makanan yang sehat. Hak. Kewajiban. Kita harus memilih makanan yang sehat. Kewajiban, Mbak Brilian. Terus mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah, itu hak apa kewajiban? Kewajiban. Mendapat. Ini berarti kita terima toh. Berarti itu adalah hak. Oke. Ini berikutnya. Membaca doa sebelum dan sudah makan. Kewajiban apa hak? Kewajiban. Kewajiban.